Audio Jungle. Shalom, hora, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Jemaat HKBP Delta Mas. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, yang penuh kasih, terima kasih buat kasih setia penyertaan-Mu yang sempurna buat kami. Sampai pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sukacita, dan kesempatan untuk mendengar kembali dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami di perjalanan hidup kami, dalam segala aktivitas kami, supaya apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amang Inang, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, di hari Jumat tanggal 29 November 2024, tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 68. Songonon madidok. Gabe dialusi si Simon Petrus maibana. Tung tui se mahamilau ali Tuhan dihodo hatahanguluan saleleng nilelengna. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Abang Inang, semua jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini adalah merupakan bagian terakhir dari Injil Yohanes bab yang ke-6. Di antara aneka pengajaran Yesus, tema roti hidup sungguh menantang para murid untuk melihat Yesus tak sekedar sebagai pribadi ilahi surgawi, bahkan sebagai makanan kehidupan. Banyak orang percaya dan setia kepada Yesus, tapi tak sedikit juga yang pergi meninggalkan Yesus karena firman-Nya terasa sangat keras, tidak logis, bahkan dirasa menghujat Tuhan. Pada bagian terakhir ini, Yesus menguji komitmen para murid dengan sebuah pertanyaan. Apakah kamu akan pergi juga? Tantangan keseharian hidup kita sebenarnya adalah tantangan yang sama yang diterima oleh para murid. Kekecewaan kita kepada Tuhan sering menggoda kita untuk pergi, berpaling daripada Tuhan, atau sekedar tidak mau berpikir tentang Tuhan lagi. Bahkan ada yang secara demonstratif menghujat Tuhan. Pada saat yang sama,
hukum alam itu juga akan memunculkan orang-orang yang memiliki kualitas iman yang tinggi, yang mampu menangkap rahasia terdalam dari pesan Yesus. Mereka tidak meninggalkan Yesus meski firman-Nya sangat keras. Petrus seperti mewakili para murid yang lain untuk menyampaikan keputusan finalnya dengan mengatakan, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal." Bagi Petrus, meninggalkan Yesus tidak sekedar tidak mendapatkan guru yang bijaksana, tetapi akan lebih fatal lagi, tidak mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Baginya sekarang tidak ada lagi kata memilih yang lain, karena memilih meninggalkan Yesus berarti akan kehilangan kehidupan yang kekal. Ia bulat dengan segala resiko, memilih untuk tinggal bersama dengan Yesus dan pergi kemanapun Yesus pergi. Dan Petrus juga bersama muridnya tidak mau meninggalkan Yesus, karena mereka telah percaya dan mencintai Yesus. Bagi mereka, Yesus adalah lebih dari segalanya. Perkataannya adalah perkataan hidup yang kekal. Kepercayaan itu dibangun di atas dasar persekutuan dengan Tuhan. Mereka memiliki komunikasi dan persekutuan yang baik dengan Yesus. Mereka juga mengerti dengan baik pengajaran Yesus itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Persekutuan dan kedekatan kita dengan Tuhan akan menentukan bagaimana sikap kita terhadap firman yang disampaikan kepada kita. Orang yang mengenal dan memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan akan lebih dapat percaya dan menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Abang Inang, praktik iman kita selalu diwarnai dengan pencarian, kesabaran, berhadapan dengan rentang waktu, iming-iming atau godaan, penyelewengan, emosi, tantangan dan cercaan orang lain, bahkan ancaman dari orang-orang yang tidak suka. Semua adalah gelombang samudera untuk menguji kita. Apakah kita tetap memilih perahu Yesus tinggal bersamanya dan pergi mengikutinya? Hanya mereka yang setia sampai akhir akan mendapatkan mutiaranya, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, kiranya kita juga sama seperti ke-12 murid Yesus yang memilih tetap setia mengikut Yesus walau banyak rintangan dan tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kita percaya bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami pagi hari ini. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, yang mengejarkan kami agar kami tetap setia mengikut Yesus dalam kehidupan kami. Apapun tantangan di dalam hidup kami, biarlah kami tetap setia mengikuti Yesus dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan hikmat daripada-Mu yang menyertai kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Bukalah setiap hati kami ini Tuhan, agar kami mampu melihat kasih perlindungan-Mu yang begitu nyata bagi kami, agar kami boleh memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk dapat menjalani kehidupan kami yang penuh pengharapan, agar hidup kami ini hanya selalu memuliakan nama-Mu. Engkau Bapa yang punya rancangan yang baik atas kami semua jemaat-Mu, yang membuat segala sesuatunya teramat sangat indah, dan kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan yang baik dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, memohon belas kasihan-Mu dan kuasa-Mu atas setiap kami
yang sedang mengalami pergumulan, masalah, atau persoalan, berikan kekuatan bagi kami untuk menghadapinya. Yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan kesehatannya. Berikan kekuatan bagi kami yang lemah, bangkitkan semangat bagi kami yang tidak berdaya, bagi yang mengalami masalah dalam pekerjaan, usaha, dan segala masalah lainnya. Tuhan yang memberi pertolongan dan jalan keluar bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang sanggup pulihkan hidup kami. Ya Bapa, Engkau memberikan kebijaksanaan bagi kami setiap orang tua, bagi semua anggota keluarga, untuk menjadi keluarga yang saling mengasihi. Jadikan keluarga kami Tuhan menjadi tempat di mana kasih dan sukacita selalu hadir. Engkau Bapa yang memberkati setiap anak-anak kami, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak pembawa terang dan sukacita dimanapun mereka berada. Dan juga anak-anak kami yang saat ini berada di luar kota oleh karena bekerja dan karena sedang menempuh pendidikan. Kau Bapa yang selalu menyertai dan membimbing mereka dalam tugas-tugas dan kegiatan mereka. Apapun yang mereka lakukan, biarlah senantiasa sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk berumah tangga, yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan yang berikan jodoh yang seiman, tentunya yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bagi keluarga jemaat-Mu Tuhan yang merindukan hadirnya keturunan di keluarga, Kau Bapa memberkati setiap kandungan para ibu, hingga suatu saat nanti Tuhan memberi apa yang mereka rindukan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun di hari ini, berulang tahun kelahiran, yaitu Amang Herbin Sinambela, Amang Kardo Siahaan, anak kami Natania Borhuta Barat, anak kami Nathanael Siahaan. Kiranya Tuhan yang melimpahkan berkat kesehatan, panjang umur, sukacita dalam menjalani hari-hari yang senantiasa Tuhan sediakan buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana pernikahan Marsha Bormanurung yang akan dilaksanakan di bulan Desember nanti. Tuhan memberikan kesehatan dan sukacita buat Marsha dan calonnya, dan juga buat semua keluarga besar. Tuhan berkati juga segala persiapan mereka sampai hari H nantinya. Semua acara boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kiranya Tuhanlah yang menjawab segala doa-doa kami Bapa. Ampunkan kami Tuhan atas dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin.